Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini, ceramah dari guru kita Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dari Narukan, Kragan, Rembang. Atau apa iku lakum kedhi sira kabeh kaifa hali kaya apa tahkumun nang hukum sira kabeh gawe kekokohan sira kabeh gawe ketentuan sira kabeh ada hukum lan hukum al-fasida ingkang rusak. Abal alakum tegese ana kedhi sira kabeh kitabun ana kitab catatan munazzalun kang den turunno. Iki kang dalam kitab tadrisuna kang sinau sira kabeh takruna kang maca sira kabeh. Innalakum. Terus niki mohon keputusan kula ora bantah. Aku kiai kok bantah. Jadi ini nanti surat niku kula waca khatam. Badhe niku kula maca surat Wadduha. Wadduha tak waca sak tutuke. Wa khatam kitabe wa khatam mure wa ya ora wae kabeh anut pangeran seneng ora melok didunya to. Yang jelas kitab Allah teng kula pun gugur, kula mun maca jalalan urut. Soal ngaji murah-urut itu salah nasib pun tapi kula maca urut. Nah, kula sinau jalalan niku nate khatam harfan nate khatam kalian santri-santri. Nate khatam bae jenengane. Khatam ngaji ini ora khatam paham iki kok khatam ngaji ini kadang paham kadang. Terus kemarin puasa kalau khatam urut ngantos akhir terus malam bodoh niku kalau bagi maca urut mulai ngantos khatam maca ning nganggur-nganggur ini ternyata alamatnya kurang baik kon langsung wedhus. Makanya kurang baik itu ngeten. Terus Imam Bukhari itu kan wafatnya Lailatul Id berarti malam kalau kemarin berarti malam Rebo. Maksudnya dodo sing rangane pun pangeran sing asli itu. Allah Rebo. Sing asli. Kulo niku kan sinau Sahih Bukhari karena wafatnya Imam Bukhari malam Id, ya malam Rebo niku, dodo asli niku. Jadi kalau kan buatan open house nih, karena sampai soal aku ya rano guna nih, misalnya pengen kayak duit juga aku. Nah ngekei melarat orang Indonesia itu semua melarat agak cocokan, sudah tahu melarat sih. Aku bisa ngakhiri ke orang duit dan. Singkat cerita itu, tiap mau hadis saya belajar kalau nggak salah sampai pas malam 10, berarti kalau belajar 11 hari. Ini ambil kitab Bukhari tak wajar itu semua baliwani walau ayat. Terus ada orang sepuh matur ya Rasulullah tekolon pun error ojo ijazah sing gede-gede suara nabi surat-surat pendek. Makanya kalau pokoknya walhasil kalau mau nanti mau jalanin khatam di depan umat ya, umat sing umat itu umat-umatan ya guys. Yang jelas kalau niku pengagum ilmu tafsir tadi kados kula matur kula nate matur Mbah Mun nate matur Bapak matur Pak Kures nate matur Pak Said Akil Al Munawwar dan itu saya suka mukjizat min haisul makna. Saya suka mukjizat karena lafaz itu satu kita ndak orang Arab itu jelas problem kamu ndak orang Arab sehingga jawab salim tentang lafaz itu jelas susah. Tapi kalau jawab salim tentang makna itu kan universal loh. Kayak kamu sebagai lelaki kan lelaki tenan nak banjan kowe gimana fakumin amwalihim berhubung kowe numpang kan ya kucing tenan itu kan nyata napa nyata kucing tenan maksudnya kan tenan. Nah dalam peradaban juga gitu al insan abdul ihsan kowe di mobil kowe neraktir kan iso jegrang tenan masa kowe jahil murakkab iso jegrang tenan masa kowe alim alamah numpang ngapunten nggih kula terotong mriki ngapunten wong alim amen ngumpenan ngapunten mergo apa numpang kok kowe lho kabeh tempat dia numpang ngene iki dadine kabeh kok wedi mergo apa numpang kucing mergo kucing
Jangan lupa subscribe, share, follow, like, dan komen demi berlangsungnya Santri Mu'alaf Channel. Oke, kita ikuti bersama-sama kembali ceramah dari Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Selamat mendengarkan. Onong bodoh tenan umroh utawi iku sama camuin tasku gak ana tasku neng dinggon wong urun iku ngongkon. Nah iku pangeran ngitunge iku wong urun ngongkon sing diuruni normal ya. Lah nek pangeran ngitunge jahil ngongkon alim. Yayasan nggih sami, ana wong bodoh sugih gawe yayasan. Guru muin ambil itu, guru takrib ambil itu. Barang kecewa pecat. Berarti jahil mecat. Wah. Nah iku donya, napa? Rumusnya sih tok, salah dadi wong alim duru nih. Cuma kere sapa? Mulane perkerian kudu diakhiri ya. So alam yasid kayatiman bahwa wajadaka dolan pada wajadaka ilan. Mungkin kalau wacana nonton ikhya. Jadi Imam Ghazali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kiri. Mau ora usah disyariatno jumlahe sak. Lah ya ora usah disyariatno jumlahe suwakeh ngene kok ambek. Nah. Terus alasannya Imam Ghazali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar. Berarti kere nganti ra kelar haji juga ndak baik. Terus ada kafarah maliyah yang kadang sampai 100 unta. Andai kan fakir itu syariat kan tidak ada kafarah maliyah yang jumlahnya sampai 100. Itu Imam Ghazali. Terus Imam Zabidi yang ngarang kitab malah luwe elek nah ngendikan. Karo dene lek anut Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi fakir diakhiri Allah fa'ahna. Lah kowe kok fadama iku? Maksudnya ya ora usah diterusno ya. Kena alasan fakir anut Nabi. Nabi diakhiri pangeran fa'ahuna. Nah, gue kok fadama itu fadama fakru. Berarti kita kan ganti Quran. Mau fa'ahuna kok ganti fadama. Itu ambil nawasah bro. Terus kalau kepengen menggawe maos duha, pokoknya hari ini kalau maos berduha, baca khatam surat Nun. Karena kalau badhe kak nerusno surat Nun gitu salahno terus pengenalan tadi tabarak tentang Allah, Nun tentang Rasulullah Muhammad. Jadi tabarak kan tentang Allah. Nun itu tentang Kanjeng Nabi karena ada ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Terus mungkin maca duha santai-santai kayak satu ngaji atau satu umur, satu nasib terus kalau suwon ana adna udrin ora usah ngaji. Dari bojomu rewel ya ora usah ngaji, wae tagihan ya ora usah ngaji, boyokan ya ora usah ngaji. Karena Allah ora butuh kowe. Kowe nek kowe hiburan timbang ning omah nyabu kowe. Gedhong anak ya monggo lah nek badhe pengganti nyabu iku ngaji. Ya nama pengganti nyabu iku. Hiburan ngaji. Terus kalau suwon yang jelas ulumul Quran kula niku mantep, meyakinkan. Ya karena mau kalau sinau model wali tahu, model bodoh tahu, model kafir tadi bukan kafir yang tadi. Allah itu membayangkan pembaca itu kadang dia kafir, tapi bukan kita. Karena terus pangeran nantangnya ini ya. Ya wes kan orang percaya aku pangeran, itu golek pangeran liyane aku. Terus pangeran sing mbok imani sing gawe bumi. Terus iku sapa? Jadi kalau pangeran bahkan siap umpama Quran dibaca gaya orang kafir, gaya mu'anid apa? Dan itu yang didhawuhna Sayyid Muhammad. Sebab itu orang kafir nyari celahnya Quran juga susah karena asumsinya bahkan dibaca orang kafir. Seorang lagi bahkan asumsinya dibaca orang kafir. Kayak kita berakhlak karimah, bahkan adekan kita hidup di daerah orang yang banget jahat, tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksistensi. Kalau misalnya rabi cawe dok, sengkuatoan cekak ngawur, gak ragu mublas, tapi mobil wetmu. Ini cerita ya, kita tak tersinggung. Mobil wetmu, omah wetmu, belanja wetmu. Terus kayak ngongkon, tutupi aurat rata
biayai. Selesai kan? Tapi nak wali aneh. Jadi kono wali aneh. Kowe maca Arab, santri khusuk dibiayai sing iki mau. Terus kowe ngaramno, lha rezekimu kok ndi? Betul. Adil wis. Serawan itu. Jadi artinya pangeran itu ya bayangno ngono barang. Sehingga bayangno wong lanang iku ya kawamunalan nisan ora siap walian. Ya terus mangke kula waca mukadimah tafsir Tabari ketika beliau ngendikan asumsi lugatnya Quran tuh hatta alal kafir. Asumsinya itu dibaca orang kafir. Karena awal Quran turun qul ya ayyuhal kafirun. Ketika Quran menantang untuk ditandingi, mukhatabnya semuanya juga orang kafir. Berarti asumsinya itu dibaca orang kafir. Nah saiki wong ora ngaji tafsir mbek wong tarekah sing ora tau ngaji tafsir. Ben paham kon poso se. Dariku mangan sego puter salah. Oh hubungane opo? Ning bab ini mungkin dia soleh tapi tidak di bab ini salah. Mungkin mereka soleh tapi tidak di bab ini. Di bab ini tak lawan nanti ketemu pangeran. Di bab ini loh. Nah, soleh wae tapi ora usah bayangno wong alim nak maca sego puter terus ketemu Nabi Khidir pinggir laut. Terus bariku diinceng rokokan. Pancen gak Nabi Khidir blas loh. Sehingga ketika Quran turun itu sampai orang kafir itu menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi Quran karena asumsinya didengar orang kafir pun itu nggak bisa ditandingi, bahkan antar mereka nyanyian. Karena ada orang yang terkenal jenis Ibnu Zabar, memiliki bocor Zabar itu kan Allah ngendikan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kamu dan apa yang kamu sembah itu semuanya nanti jadi api neraka. Terus orang kafir senengnya karena mereka tahu Isa itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad, Isa itu sangat dihormati kanjeng Nabi. Akhirnya mereka bagus selamat kalau gitu karena Tuhan kita sama Isa sama-sama di neraka karena kamu dan yang kamu sembah dan Isa itu mimman yubad, nama mimman. Walhasil ini ada orang yang ingin bantah Nabi, bantah dengan ya baguslah kalau gitu, nanti Isa juga finnar sama-sama mayubat, apa? Sama-sama yang disembah. Tapi ternyata di internal orang kafir mau bantah itu ya salah-salah. Ora iso lho, ma itu kan layak gil. Ma kan gak eman. Jadi apa debat ya mikir karena ma sama man itu beda. Jadi Nabi yo sampai ngendikan ma ajalaka biluhati kaum Nabi udah kok betul apa ma ajalaka biluhati kaum. Jadi ketika mau didebat begitu Nabi juga jawabnya ma di internal mereka siraman dibantah. Oh jodoh kita bener Muhammad tuh emak kok malah bono Isa itu kudu kondi kok emak. Dan itu banyak ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip salahnya oleh orang kafir, tapi ketika dibantah itu akhirnya ya menang Quran. Itu sing kados wingi burda sing kula waca niku mahuribat qattu illa ada min harubin a'dal aadi ilaiha mulkiyas salam. Jadi mahuribat ora dan musuhi apa ayatul rahman yaitu Quran dengan musuh apapun yang paling a'dal aadi kecuali nanti mulkiyas salami, kecuali tunduk. Ya coba misalnya tadi kalau berkali-kali cerita misalnya alam nasrah laka sodrok, memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang? Tidak bisa. Kowe iso nampa bojomu ya jembare dodo, bojomu nampa makhluk kaya kowe ya mergo nggak ganteng ya ora, rezeki ya ora akeh. Coba bojomu nampa ya nasib takdir mesti bedane. Kadung soalnya apapun tuh rumusnya alam nasroh semuanya begitu. Ya saya kalau baleni malih. Jadi kenapa harus asumsinya orang kafir? Ketika Quran itu munazzal itu mustameknya semuanya orang kafir. Nah, orang-orang yang jenis khusyuk, jenis lugu nyongkone ngene iki ku sensitif. Yang kafir kok paham Quran, masalah ini bukan masalah paham paham. Itu fakta sosial pertama saat itu yang dengar itu hanya orang kafir.
Nah, sehingga Quran dengan kebesarannya itu asumsi-asumsi itu dipakai. Makanya khitabnya kalla innal insana la yatgha. Ya enggak ada kata innal mu'min saat itu, ya innal insana la yatgha, masih pakai kata insan. Ya sudah, terus rumusnya ar-ra'ahus. Nah, cara bapak itu, bapak kula nak cerita wong sombong ya mergo ra buta. Lan ana wong lete dongane diutang tur guyone bapak. Utawa ana wong khusyuk sok-sokan suci dongane kecoba babon. Langsung berakhlak karimah. Nah ana wong lete dongane diutang. Wah, berakhlak langsung. Nah itu kan siapa yang bisa membantah teori bahwa orang sombong itu karena istighna. Coba dia tidak istighna anil mal, anil mar'ah, anil jah. Ono wong bebas sangka iftitan bin nisa, terbebas iftitan bil mal. Jebule ketemu wong pangkat bermas, utawa ketemu nganggur. Semeneng dekne rohas istirahat. Ono wong ganggu turu bar subuh kaya rokok ngedek mandek turu bar subuh. Tapi dia enggak bisa istighna dari. Jadi semuanya sombong itu mesti apa? Ar-ra'ahus. Siapa yang bisa nandingi teori itu? Maka kalau nanti yang baca buku karangan itu yang Eropa, nak cerita lucu. Negara maju adalah negara yang paling tidak maju, karena semakin negara itu maju, ketergantungan pada negara lain semakin banyak. Misalnya ini, Gus kan gak di Alphard, sama yang punya Alphard itu Merdeka yang gak punya. Dia nak dua Alphard atau dua harta banyak, butuh supir, butuh servis, bayar pajak. Nah kira dua kan butuh urip. Tapi misalnya pertanyaannya, tapi kan gak iso lunga, kene ra kuwi lunga. Tapi kan gak iso gaya, kene ra ini gak gaya. Ditumpakno Alphard tetep ra ini gak. Jadi sebetulnya artinya gini, ketika kue dilatih qanaah, sebenarnya bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah. Misalnya kulo kan kiai, saya butuh penggemar atau muhibbin. Berarti saya kan bergantung sama makhluk. Cek bentuk bergantung orang jelas-jelas ini. Itu kan menggantungkan seneng mbek sekian banyak orang. Akhirnya kudu jaim bobo khusyuk. Nak omongan kudu hati-hati, nak dongo bebo nangis kan ruwet kan ruwet. Tapi nak kados kula butuh miso-miso butuh urip. Pokoke urip ana ae. Engko seneng ora wis fadhluwah ora wis gampang, tauhide mantep penak wis. Kok repot to? Pengajinya. Ketika Anda kaya raya itu sebetulnya pertanyaannya adalah Anda semakin banyak yang Anda butuhkan. Misalnya kita suapi 10, biasanya turu enak bareng suapi 10 ada mikir makan. Tapi masalahnya saat gue melarat ternyata butuh tetap pakai, itu masalahnya. Tapi tetap rumusnya itu adalah istighna. Semua toko itu dari. Nah, saiki wong sing seneng pangeran, yakin la haula wala quwata illa billah. Kan enggak mungkin orang mukmin sombong. Makanya dari Imam Ghazali. Sebetulnya orang mukmin semuanya pasti tidak sombong. Kalaupun sombong cerita bojone akeh, duwe akeh, dia akan tetap bilang minallah. Dia bilang jangan-jangan jenisnya wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Karena orang mukmin enggak mungkin istighna minallah, istighna anillah kan enggak mungkin. Jadi sebenarnya enggak mungkin ada orang mukmin itu sombong. Misalnya orang mukmin jumawa, duitku akeh, bojoku akeh, pengaruhku akeh. Ning atine tetap kullu dzalika minallah. Terus setiap saat Allah bisa salabah, bisa mengambil dari saya. Itu sombongnya nih. Lah sing diomongi risi muni sombong kan dekne ancen wong hasud. Dadi nek ana omongan ngono jen monise mesti sombong. Jajal kei dhuwit 1 juta. Darani lho iku tahadus bin nikmah. Iki kan urusan bayaran apa? Urusan apa? Urusan bayaran. Sing ngukumi kowe mlete kei dhuwit. Selesai. Sing ngukumi kowe tahadus bin nikmah buar kowe mangan aja tawani, numpak mobil Alphard aja tawani, engko ora hasud dhewe. Jadi kan urusan servis apa? Urusan servis. Nah itu Quran selesai, ngendikan itu semua itu selesai. Ini kalau waca ilmiah, lala ayat ini ilmiah semua. Ketika Anda punya hukum, pertanyaannya Allah itu malakum kaifa tahkumun. Terus amlakum kita bunfihi. Ini jelas Allah ilmiah sekali. Ketika Anda punya hukum, referensinya apa? Kitab yang kamu baca itu apa? Innalakum saat temen kedua sira kabeh fi ing dalem lama iktinono perkara utawa fi ing dalam kitab sing takrona lama iktinono perkara takhayyaruna kang milih sira kabeh takhtaruna kang milih sira kabeh. Jadi pertanyaannya gini, orang Yahudi itu kan yakin masuk surga, orang Nasrani juga yakin masuk surga.
orang Islam kayak kue-kue ini ya yakin masuk surga. Pertanyaannya, atas dasar apa kamu yakin masuk surga? Paling enggak kalau itu urusan samawi kan atas nama kitab suci. Tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih? Kamu punya hak memilih apa, surga atau neraka? Nah, sebab itu kan ujung-ujungnya ya tidak bisa milih. Kabeh itu Allah ya sudah benar kita. Benar umat Islam maksudnya memang dari awal kita bilang sampai itu fadlullah. Saya ulang lagi ya. Surga neraka kan kita tidak ikut punya. Kalau tidak ikut punya kan tidak bisa menentukan kan. Bahkan nyawa kita pun kita tidak ikut punya. Kalau tidak ikut punya kan tidak ikut menentukan. Maka Allah tanya, loh kue itu dua takhoyarun apa? Kamu punya hak pilih. Sebab bila nyatanya kalah, terima calonan presiden sebab bila kalah, apa mana calonan swarga neraka. Nah, syarat memilih itu kan kamu punya. Kita tidak punya surga neraka. Syarat memilih, punya kemampuan milih. Kau bisa milih apa? Kebuki mungkar nakir. Kau milih swarga, jadi di ruante malaikat-malaikat apa? Makanya pertanyaannya, innalakum fihi lama. Kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih. Kan tidak bisa. Ya wes sudah bisnis ini. Akhirnya kan bener kaji Nabi latihannya la haula wala quwata. Lho misalnya aku dadi kiai buta milih gak kepen murid ngene, kepene ganteng kabeh, resik kabeh, sugih kabeh, rene iku wangi terus ora ngene iki lho. Tapi aku iso milih apa? Ya wis kan. Kowe nek dadi wali ku lagi roh pentingnya la haula wala quwata. Lah ora bisa apa coba? Kowe misalnya mati. Terus apa aja? Milih ngopi anane mungkar nangkir. Milih swarga gak di nomor WA-ne Ridwan. Milih swarga radio orang dalam ini ruwet. Ya Allah akhirnya bisa apa? Ngene pangeran oleh gojlok wong kafir. Malah kum kefatun kok kayak diaturan dewi, makanya tak maknani kayak kuat. Sebenarnya hakama maknanya bukan hukum ya. Hakama itu maknanya kuat. Makanya kita pun uhkimat ayat tuh. Kalau bangunan kuat namanya muhkam, apa? Jadi sing jenenge hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat. Mulane ana wong roh halal haram, ngajine subhat ngelotok, kok uripe toma, itu gak roh hukum. Itu karena dia bikin dia gak kuat. Karena murah kan orang toma itu. Jadi hukum itu orang bisa jadi kuat. Kalau gue roh halal haram, jebule kecoba babon kan gak kuat terus lemah lembut kan. Kecoba utang itu orang dihukum. Nah, ya berakhlak mau. Tuh hal ngaji jalalan ketemu sing bibi lho, tawa duwe pos. Ada sing bibi ora iso ngaji, tapi sing bibi. Ana kiai dikajekne wong sugih. Sing di asal orang sugih Mas kiai ini. Matur nuwun satu. Wala naudzubillah dadi kiai. Nak kowe pengen ngakoni monggo nek aku moh ya aku moh. Lara kabeh. Ada ora kaji lah to. Lha cara fikih kan ngoten iki gomel apa benar. Ana wong kere kiai ditaring sugih kaji wajib to. Ora wajib. Wong fikih dhisik muni mau potensi duda-duda cara kok gak potensi nyata. Enak wae potensi. Nyata. Realita nyata. Bareng kiai ini kangen pangeran. Kalau kepen tua, sesok mawon. Lah kiai kan wong saleh ya, Kiai Mansur karepe dalil-dalil kangen Kanjeng Nabi barang ngono. Kula mun kepen tua mun drawu sesok mawon. Meneng ya ana kaya. Pas dene kepen turu, wong sugih kepen ning rodo. Monggo yo teng rodo, bae kula badhe tidur. Monggo. Wah, rusak. Lah iku ora hukum. Maksudnya makna hukum maknanya kuat. Jadi kamu harus berposisi muhkamah apa? Mana ayatun muhkamah, ayat yang posisinya kuat, tidak kena revisi. Nah, makanya Allah tanya, malakum kaifasakum sing dadekne kowe kuat apa ngrai-rai. Abdun, dhaif, makhluk, kere, jadi utang elek. Terus kasih apa? Jadi pikiran terus kowe ape apa? Ning dunya ya ape apa ning akhirat. Kowe muni ahli swarga ku ana bukti nek kowe iso milih swarga. Kowe milih ra dusir bodho sampe kok milih. Nah itu juga mengandung balaghah yang tinggi. Tapi kalau suwun karena kita orang Jawa dan gak ditahu salim Arab. Cara kula paling gampang ya kita orang Jawa kan gak roh bahasa Arab lah gampang.
Mana nih kita kue ora aku tapi segamane kono lah. Iku sokoe. Salah gue iku makna wae gitu. Angel temen rang ngono. Dong ya. Tapi nama-nama kan enak ya. Lu keren melok duwe sapa? Misalnya kayak numpak Alphard dijak uang, duit wae kono, terus kayak milih, kono apa di Surabaya, tuh Jakarta mana tuh bisa apa? Orang melok. Kalau sekedar mobil yang kita tidak punya saja gak bisa ngatur kemana, apalagi gitu nyawa pangeran. Artinya ketika Nabi mujilah haula wala quwata illa billah, Nabi ngendikan kanzun min kunuzil jannah min kunuzil arsy, macam yo tenang. Bisa apa coba kita di depan Allah karo la haula Imam sundol langit terus kecoba wong wedok donya apa-apa. Kecoba paslon-paslon apa-apa. Netral kere tenan. Yo ora netral. Lho, kena netral keramat kaya aku tetep sugih lan ora. Hati-hati ora iku. Milih kalah. Bareng kalah darani donya ngobos wis dah. Waduh lara kabeh. Apa-apa. Artinya kita ini tidak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri. Yang disebut malakum. Jadi hukum ya asli maknanya itu kekuatan. Mulane uhkimat ayat itu. Mulane ana tali sing kuat jenenge muhkam. Mulane bandingane Quran muhkam bandingane mansuh yang sing iso dirusak itu jenenge mansuh. Ya saya ini gampang misalnya kira halal haram tapi urip pemutoma itu ora hukum karena bikin dia lemah bukan muhkam. Bukan apa? Muhkam. Nah saya ini dimaknani model ngoten. Malakum kowe kok iso kuat iku piye? Kowe di kitab apa? Terus ana jaminan ana uripem lan akhiratem koyo sing mbok pilih. Dadi rabi ngono bojomu seneng kowe, nek lunga godhogno banyu sirah. Kan ora iso milih. Ternyata di bojo sing idol ana wong liya. Ya wis iku ta apa? Apa ya? Malakum kefatakumun. Wes gak ono. Akhirnya doa terus merendahkan ego kan. Ente urip. Apa boleh tahu pengiran takokane apa? Ya apa? Innalakum fihi lama takhayyun. Terus takokane pengiran amlakum aimanun alaina balighatun ilai. Apa kowe di perjanjian mbek aku jare pengiran? Sing perjanjianmu iku nganti tak gone. Maksudnya ngene. Kowe kok muni ahli swarga, kowe gek emosi mbek aku jare pangeran. Kan gak. Lah misale gek emosi mbek pangeran kan pangeran berhak saenake. Apa ya falu masang donya-donyane pangeran kowe pangeran kowe pengatur. Ahli swarga. Batur Gusti harus masuk swarga. Ora harus aku sapa bocah. Pengatur pangeran. Ayo gak bisa. Muta'alikun bimakna alif nabi adal kalam anal qasam aksana wajabu innalakum lama tahkumun. Apa ana kedue sira kabeh lama dina perkara tahkumun dihili anfusikum. Jadi kamane pangeran takok. Memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau akhirat kamu semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu? Kan ya tidak mungkin itu musakhkhar, no? Maksudnya ngeten ya Amang, sebetulnya ketika Nabi ngendikan saat berkali-kali ngomong. Ketika Rasulullah ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu Nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal. Apapun hebatnya Nabi dan begitu dicintainya Nabi oleh Allah, tetap di bab-bab itu ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu kan hukum hakikat. Mbok Nabi, mbok Jibril pun ya sama wama adri mayuf alubi. Nah kalau ada jaminan pasti selamat itu ya karena yang punya dunia, punya akhirat itu jamin. Tapi Nabi harus ngendikan begitu untuk dirinya. Nah sama Jibril pun harus ngendikan begitu. Jadi itu nggak perlu hal yang melahirkan kontroversi. Macam normalnya begitu kan. Nah, ya. Jadi cara malaikat Jibril ya malaikat istighosah atau menilah haula wala quwata illa billah apa deh. Ora malah duwe dadi. Kabeh ku nunut. Nah, di bab-bab seperti itu wali-wali sing amatir sing lagi wali itu jumawa roh malaikat tenang, padha makhluke. Nah, iku sing ilhami mudin-mudin iku.
Manekno wong mati apa? Nek ana malaikat loro teko, makhluk padha wae mek kowe. Aja wedi aja kaget iku yo. Gayane terus. Nah, iku makome wis dhuwur iku. Aja iso ngertak apa? Aja ndredeg, aja gumeter padha wae. Jare mengkana kan padha piye aku nggo godhong te ora. Aku iso nutuk kowe kira iso nutuk aku. Wali gak masalah. Jadi pengeran oleh gojlok manusia, makanya saya ulang lagi. Asumsi ayat ini juga dibaca orang kafir. Tak ceritanya ya. Coba ya samain misalnya hafal Quran, kayak aku. Misalnya raiso persis, misalnya terpaksa. Sebetulnya orang kafir itu orang paling angkuh menghayal. Ketika Ammar, Suhaib, terus beberapa peristiwa. Itu di Bukhari kan ada bab muamalah sama kafir harbi. Ada orang soleh, dia muamalah sama As bin Wa'il, sama siapa? Nah, dia ini kafir As bin Wa'il. Itu ketika diancam, kowe nak bodoni aku mlebu neraka. Mosok ana akhirat. Ana akhirat. La utayan nama lau. Ngomong nang akhirat darah polanya sama. Sing dunya mapan kene akhirat yo. Mapan. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, makanya kalau suwun, nak sampean anjen seneng pangeran tenan, seneng Rasulullah tenan. Dunia yang final. Karena ketika kita bicara akhirat itu sama-sama wong kafir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga la utayanna malau wa walada. Perasaannya mereka la ajidanna khairan minha munqalaba. Wong Islam ya yakin fil jannah, orang kafir yakin fil jannah. Tapi pertanyaan yang kita menjadi menang, kita sebagai mukmin yang menang kan gara-gara orang mukmin pun sing yakin surga tetap ngomong, ya tapi ya fadlile Allah. Itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah. Surgaku ya karek fadlile Allah. Ya berarti kan benar secara hakikat. Memang di dunia ya lahu maqalidus samawati wal ardi, nanti di akhirat juga lahu. Bukan tentang kita mukmin yang fil jannah, tapi tentang keyakinan kabeh itu biadillah. Nah baru lewat biadillah Allah yang mengumumkan bahwa al-mu'min fil jannah. Tetap saja ada dari kita, biar yang ngendikan Allah gitu. Paham ya maksudnya? Ya mas akhirnya suritane la haula wala quwata illa billah. Sendiko dawu. Nang corong kono jadi karek sing ngecat langit. Nah kalau bae wong ya. Saake pengen daran ngecat. Ya terus rada priayi yuk sengecat langit. Langit. Sing langit to. Sembokono. Saya tak baleni meneh. Ketika kowe ngomong akhirat, kan sebetulnya layat khulal jannata ila man kana hudan. Perasaannya orang Nasrani gitu, orang Yahudi gitu, semuanya perasaannya fil. Orang Islam tentu begitu. Nah, kenapa kita yakin kita benar? Bukan masalah apa-apa. Karena kita yang mengatakan al-amru biadillah. Ya sudah, itu kan sudah normal. Berarti kalau biadillah kan sudah normal. Yang punya yang berhak memberi hukum. Ya, yang punya yang berhak. Ya kita bisa apa? Iku malakum kaifa takum. Nah, dunya kunane kuno angger ngomong kudu berdasar referensi. Kunane kuno referensi pancen catetan. Catetan apa wae, makanya Allah takok amlakum kitabun fihi tadrusu. Jadi Quran itu banget ilmiah, ya mau ilmiah banget. Terus kue dua referensi, dua perjanjian be aku dari pengiran. Nak urip ning akhirat tuh lama takhoyarun sesuai pilihanmu. Kan enggak juga. Kita ini musakhor, kita ini makhur, kita ini majbur. KPU terserah. Kita bisa. Ya yang ini cucu ditekdir ngaji. Cara wong seneng ngaji kan janggal. Kan enak hura-hura ngaji yo kok seneng. Tapi kenapa sumat solem? Orang wong dugem ya. Kenapa sumat solem? Wah kok seneng, baju tak penak. Apa sumat solem? Tapi sampai kapan loh? Ya clear ya, makanya kalau suwon dalam Quran itu ya tentu salah fatihah sekali. Tapi kene wong Jawa lah, rasa sok-sokan. Kita lebih gampang dalam Quran itu lewat apa? Makna. Karena itu
Ya tadi kan fair. Kalau nak nyontokno di Jogja ya berkali-kali lah. Kalau nyontokno tauhid dan itu saya ulang berkali-kali. Misalnya ini apa? Gak pakai apa? Ini besi kan? Ini besi. Misalnya ini kaca. Saya tanya ke kamu. Ini kaca sama besi kuat mana? Itu orang jawab kuat besi. Oke, dari segi materi ya kuat besi. Tapi itu jelas salah jawaban itu. Mestinya terserah saya, karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca. Sehingga besi ini saat ini juga hancur, tak hancurkan. Kaca ini tak simpan sampai bertahun. Berarti jawaban yang benar ya terserah. Terserah sing duwe. Lah nak nuruti tirakat cek kudune hafid lu sugih timbang sing ora hafid. Wong gowo kalammu kok kere kok. Tapi sing duwe ngersano. Iki apa opo? Tarekon. Ana wong profesor doktor ahli ekonomi, ana wong ora tau sekolah di pabrik. Dah kamu mimpin divisi itu. Barang gak prospek pecat ya. Profesor goblok bedane persatuan pecat. Padha gawe semaan ping 1000 supaya naik pangkat jebule ora. Oh, ngobos. Asal ijek donya wis ngene iki yo. Akhirnya suarga dipecat kabeh iku Allah. Wes aman oh. Aman final. Benar. Pangeran apa kalau lagi pertanyaan itu kue terus piye? Makanya tak malakum. Cara Jawa kue ku sapa? Kok gawe hukum-hukum iku? Ora melok dudunya kok melok gawe hukum. Ini kalau protes mbak aku, kok dikatakan ikut semua celu sopo? Kiai ini aku tak kuwe. Cara diterusin, tapi ya. Bodoh yang misalnya bojomu, dunia bojomu, saya ngatur ya kono pas ragil lu sontak aku. Turun di jopo, weh menang kawan, banyak wes. Jaga Semarang ini. Saya pengalaman loh. Ngalami pasti betul. Itu salah pengamat. Ngalah pelaku. Terus salhum ayyuhum bidzalika. Salhum taqasira Muhammad bin Kabir ayyum dene kabeh bidzalika imun sing nanggung. Ayil hukmi tegese kelan hukum alladzika yahkumu nabi li anfusihim. Hukum yang mereka ngukumi untuk diri mereka sendiri, yang menguntungkan diri mereka semin annahum yu'tauna fil akhirah afdhala minal mu'minin. Jadi mereka berkeyakinan yu'tauna fil akhirah dikasih afdhala minal mu'minin. Zaim iku sing nanggung kafirun. Am lahum min syuraka. Muafiquna kang nyata kuwi kabeh lahum fi adal maqul min ucapan yaqtuluna kang nanggung sapa syuraka lahum maning kabeh bihi kelan ikilah hukum. Fa in kana kadzalik falyaqtu. Mongko nek ana sapa ngakeh bisyuraka ilmu kafirin aku bi ingkanu sodikin. Jadi kamane iki cek patu pangeran. Donya iku waeku. Hukum terserah aku jare pangeran. Kok terserah aku iku piye? Misale kowe ngeklaim kamu punya kawan yang menanggung itu. Ya iki sapa? Wong iku sapa? Kon rene jare pangeran. Wong iku falyatu bisyurakai. Sale mbok adalah Firaun yang mati, yang pangeran malah kawam barang ribet. Ribet. Dari pangeran, nak kue ZBK itu sopo, kau ngadepi aku, balik tuh. Dari pangeran sangat rasional. Semulanya paling bener guys kita lah, seradi duit sopo, kabar itu. Ya aku bojo ya. Apa orang kuat jono. Contoh ya. Nggak mau. Kalau di saya terus turun di gerdu, saya kira bisa ngerong itu nih gerdu. Saya kira ada gerdu. Saya kira nih di pasar. Gue maju, kan ada pakaran. Kita kan lebih lah. Aduh. Ya Allah. Wah ngaji menjadap-jadap. Ingkanu sodikin. Ya umat sabutin hari dibuka apaan saking sangking hakikat.
Wa tisaku baratun baratan siddatil amri sanging banget perkara ya amal kiamal hisab maring hisab wal jazaa. Qalu kasafat buka apa harbu perang ansaken saking kenyataan. Ida stadda nalikane banget apa alam perkara. Masyaallah masyaallah. Kena. Alih terus. Makanya ini. Udah dari betul itu soal tadi. Ini. Bahas ya. Mana setengah. Yauma yukshafu an sakin. Dalam sini bangun ya, sikap ini. Kenal? Yauma yukshafu yang dapat dan buka apaan sakin, saking kenyataan sing repot. Wa tisab ibarat an siddatil amri sang banget perkara yaumul qiyamah hisab wal jazaa. Yuqalu kasyafatil harbu an sakin. Idza stadda nalikane banget apa lampu perkara via fil harbi. Lan iki sing badhe kula terangno tenanan. Wa ta'ala lan den panggil sapa ngakeh la sujud maring sujud imtihanan kelawan uji li imani maring imane kabeh. Balas tadiu namung ora kuat sapa wong akeh. Wong akeh sing gak tau sujud. Tasiru tegese dadi apa duruhum apa geger-gegere wong akeh topen dadi blabak ngedeceng wahidan kang siji. Khasiatan terkhali wedi halun min dhamir ana dari latan tegese khali ino atau khali wedi apa absarum peningale kabeh. Lair fauna tegese orang ngangkat sapa ngakeh ing absar. Karena aku ngikuti ngakeh absar tegese ngikuti ngakeh apa dilatun kehinaan. Alasannya pangeran kenapa di akhirat mereka tidak bisa sujud ketika dites maka wakat kanu. Hale teman ana sapa ngakeh kana jenizang sapa ngakeh sujudnya ila sujud lan sujud to wong hale te ngakeh salimuna ijek sentosa kabeh. Pala itu namung ora nekani sapa ngakeh di lan sujud misale di Allah yusollu ora salat sapa ngakeh. Dari kalau waca dari kalau mau janji kalau waca tafsir Tabari tentang sujud. Ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan. Ya, betapa rasionalnya Allah ketika bikin apa? Aturan. Ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu sujud. Kalau orang baik dicolok oleh pangeran. Sudah kamu sujud. Kalau di dunia itu sujud ikhlas dia bisa sujud. Kalau enggak ya enggak. Ini kalau waca. Dan uniknya mesti Allah tuh bikin logika. Aro'aitum tuh logika. Jae pikir. Apakah kamu punya ro'yun? Apa kamu punya pendapat? Jadi tentang beberapa tafsir diterangkan begini. Ngendikane pangeran ya. Yunadi munadin yaumal qiyamah. Ini di tafsir Tabari. Yang semua ulama bilang apa termasuk ahsanut tafsir. Alaysa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum tsumma sawwarakum tsumma razaqakum tsumma tawallaitum ghairakum ayu waliyakullu abdin minkum ma tawalla. Allah itu sangat demokratis, sangat modern cara saya, sangat rasional. Bukankah adil? Saya ini Tuhan, kata Allah. Saya ini Tuhan yang bikin kamu, yang bikin rezeki kamu, yang bikin langit bumi, semuanya dari saya. Kemudian kamu menuhankan selain saya. Bukankah adil yang kamu tuhankan ya kamu ikuti. Yang kamu tidak menuhankan saya, jangan ikut saya, ikut yang kamu tuhankan. Terus mereka jawab, wah itu adil. Kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu. Nah, akhirnya terus saya kulo nang jalan dia Gusti, emang adilnya gitu, fairnya gitu. Sekolah, fayumas selalu likuli kaumin alihatum alati kaum ya'buduna. Fayat tabiunaha terus turiduhum annar. Terus kemudian karena itu pertanyaannya Allah kan adil kan? Kalau semua orang ngikuti yang diidolakan. Jauh mana tukulau nasim? Nah kamu kata Allah, zaman kamu di dunia tidak pernah idolakan saya, kata Allah. Ya sudah kamu idolakan uang, ya ikut uang, idolakan pangkat, ikut pangkat. Ya udah ikut aja. Ya sudah. Nah, hasil akhirnya cukup. Jadi apa cara ngetikan ditanya dulu, ale saat jalan merobbikum. Bukankah adil saya yang Tuhan kemudian menciptakan kamu, tapi kamu tidak menuhankan saya. Berarti saya adalah tidak idola kamu, tidak panutan kamu. Ya kamu harus mengikuti yang kamu panuti, yang kamu idolakan. Mereka jawab, piye cara gue? Mereka kata, enggak sih harus begitu memang. Ya wes gak contoh aku, bahkan kayak gini kono lah. Terus akhirnya, ini terus.
Ketika itu terus fayak syifu amma sya'awa ayat. Terus kal fayak khirruna sujatan ilal munafikin. Fa'innahu yasiru kifaru aslabin azman wahidan misla soya silbakar. Fakola irfa'u ru'usakum ila nurikum. Seterusnya. Jadi intinya nanti tes-tesannya Allah itu adalah sujud. Makanya mbah piro kadari kita harus pernah sujud secara ikhlas. Kelas kedua, ada ikhlas omongannya wong sufi untuk ngelantur di bab itu. Karena berlebihan kan nggak mungkin seperti itu. Nah cara Fathul Bari itu dikritik orang sufi. Sudahlah ikut Rasulullah. Rasulullah itu ngendikan sujud itu adalah pembanding. Ulang lagi, sujud itu jadi nggak perlu syarat berlebihan. Ketika orang sujud li makhlukin itu namanya juga sujud li makhlukin. Ya sudah, kita muni sajadah wajhi lilladzi khalaqahu namanya sujud lillah. Nah cara bangun soal cara omongannya sufi wong daftar wali itu himmah wahidah, hamman wahidah, pikirannya rapelengakan, fokus gini-gini. Nah tadi diprakteknya aja keturun. Ya sebetulnya kan sederhana. Lha kula nanti mau Fathul Bari. Lha mboten kula niki mboten kula hormat banget Pak Habib Mustofa Ali. Jadi ngomong jujur. Biasanya kula ngaji ini nak taruh jenenge basa basi. Tak cerita orang Fathul Bari, mangkola la ilaha illallah dakhalal terus sebagai wak mukhlishon biha qalbu. Itu cara Fathul Bari. Ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang dan tidak takut dibunuh dan kamu tetap melafadzkan la ilaha illallah itu jenenge mukhlishon biha qalbu. Beda dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilaha illallah karena takut dibunuh. Wong Islam kan ora tahlilan ora apa-apa ngomong. Nah, salat yo. Itu ora perlu ikhlas sing koyo dikano wong sufi ngono maksudnya. Sungguh syarat ruwet ra karuan. Ora usah ngono iki kan wong awam. Lha apa melok wong sufi? Awam ya awam ae kan. Iya kan sudah kan iman al-a'raf kan dari Nabi kan Allahumma imanan ka imanil a'raf. Sudah kadang kita butuh wong arus pokoknya kenapa lelaki pokoknya ngomong lelaki kenapa ya kenapa itu yang nggak disadari orang-orang sufi ahli hadis itu kesepakatan mukhlishon biha qalbu maknanya tidak takut pedang tidak takut kotu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas bang turu ke la ilaha illallah terus malah potensi masalah nanti kan mimpin tahlil sengong ngomong suge potensi loh tapi soalnya kita tahu ikhlas sih soal lain keseringan kan ikhlas cara niku ya Mustafa Mbah Maksum dari sholat wiridan suwi dinyak bek anjan kang paling kowe suwi mergo isin santrimu nang wiridan sedilo isin pertama isin sesuai lali nah pas lali itu ikhlas pertama ngono kan sesuai lah pas lali itu ya kan sekali yang apa semakomnya fillah walillah semuanya tabalannya jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya itu adalah bandingannya ada man singkola la ilaha karena khaufal khaufal qatli dan sebagainya ketika anda coba yang masa kamu nilai ilaha bukan tidak ada itu jenenge kedua dipaksa oleh hukum wajib akli itu juga bagus nah cara Fathul Bari kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas Tuhan misalnya kita nyifati Allah aman khalaqas samawati wal arda satu wa anzalakum minas samai ketika tidak ada kekuatan di luar Allah ikrar kita hanya kepada itu ya ikhlas karena harus ada pilihan jadi jenis iltizam dan akhrian dia sudah final nah cara ilmu tauhid disebut wajib akhri itu juga sudah bagus makanya itu ikhlas ini juga yang menurut saya tidak bisa dibatalkan oleh wa idzana wa in sarafa karena ini sudah makanya ada donga ya pas malam itu lawan cerita khataman Bukhari malam itu donga yang mustajab yang termasuk diikuti banyak syurahul hadis para penyarah hadis itu donga ini untuk ngawur tapi justru itu keramat Gusti ngatur Gusti kan ngawur oleh nang jatah boleh ini kudu jatah jatah boleh nana jatah berapa boleh kemudian apa itu Gusti jenengan rak pirsa ketika asoina kau anjahlin wa atokna an ilmin kalau saya tahu kau Tuhan itu ilmiah Gusti saya tahu betul cara yang kau itu Tuhan atokna an ilmin tapi wa asoina an jahlin masa Gusti sing jahlin rupanya no ilmin jadi sing jahlin pun catat itu nggak penting tapi nak kalau atokna itu an ilmin
Ilmiah betul Gusti ketika saya taat pada engkau. Memang saya harus taat sama engkau. Dan itu ayatnya itu ya. Tad'una li akfura biha wa usyrika bihi ma laysa li ilmun. Lu syirik itu udah ilmiah Gusti. Makanya ketika saya bertauhid itu ilmiah sekali. Lah pas kula salah menungso lek Gusti. Jadi atokna ka an ilmin wa asaina ka anjad. Mosok jalan di musono. Yang perlu dicatat itu sing ilmiah Gusti, sing jalan-jalan. Apa ya? Ya, jadi kok tes-tesannya itu pakai apa? Dan yang saya senang dari hadis ini adalah Allah itu bikin pertanyaan. Jadi hebatnya Allah itu kita yang nekuni Quran kan mesti barang yang karuan aja mesti bertanya qul ara'aytum. Coba kamu berpendapat. Kalau saya ada Tuhan kata Allah, aruni madza khalaq. Kalau saya ada Tuhan, lalu tunjukkan selain saya itu siapa yang bisa hadza khalqu wa aruni madza khalaqal ladzina min. Allah ngendikan lagi itu ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqun. Kalau saya ada Tuhan enggak apa-apa kata Allah. Tapi tunjukkan kekuatan mana sing gelone bumi liyane aku. Dudono sapa? Fir'aun lahir ning bumi. Ramalok lahir kok gawe. Iya lahir ning bumi kok gawe. Itu makanya Quran mangan dari Sayyid Muhammad ora ono ilmiah kitab suci kaya Quran. Karena musuhnya saja diberi hak berpikir. Itu qul ara'aytum. Nah di sini alaysa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum. Bukankah adil saya yang Tuhan yang gawe kowe ngene-ngene summa tawallaitum ghairu. Lah kalau ini hukum akhiratnya. Kemudian di hukum dunia kita yang nekuni ilmu dan wajib ngomong ini. Rasulullah SAW itu nak gawe percontohan irasionalnya syirik, bahwa syirik itu tidak ilmiah, tidak langsung. Nah ngerti kan itu, saya mau apal satu, misalnya apal kue itu tuku budak, dulu contohnya budak. Misalnya saya beli bis atau beli tanah luas, uangnya ya uang saya. Kemudian apa mau coba bis ini kelola atau tanah ini kelola. Setelah kamu kelola ada hasilnya, kamu kasihkan selain saya. Kue kudu halim tuh, wong sing duwe aku setore ning wong. Kamu punya budak kata Rasulullah, kamu punya budak, kamu beli min kholisi malik, min dahabin awarikin. Terus setelah budak ini kerja, hasilnya dikasihkan orang lain. Terjawab Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Ya misalnya kamu punya uang 1 miliar, pas nano Zaid uang 1 miliar ini kamu kelola. Bareng dikelola labane dikene bakar aja. Sarap. Ya sama kata Allah, aku itu pengiranan sing gawe kuwe, bareng wayahe nyembah liyane aku. Utek lho. Apa lagi lho. Nah, ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini. Ikhlas juga bisa dipaksa. Jadi misalnya urip ning bumi kok nyembah ambek sing ra gawe. Aneh. Misalnya kene pondok ngene, terus pamit khamami, ora mlebu pondok kok pamit. Ya padha kan donya kan ngono. Mulane donya wae pangeran, barang ora gede, amit bah. Ya ora malah duwe kok dipamiti. Lah, cara Fathul Bari, ikhlas yo ngene ora usah ruwet-ruwet. Clear yo. Lah soal kaya daftar wali, ya ikhlas dilipet kene monggo. Bener bangun apa ngaji tampil apa? Mukhtar. Iku bakasane wali. Lah kira wali kok melok. Ya lah kau lah. Melok. Terus khatam Rasul. Fadar mongko ngebarno sira ning sun dak tegese ngebarno sira ning sun wamanan ing wong juga dibuka karo ana semon biadab hadis Al-Qur'an iki ora sira Al-Qur'an sanas bertuju. Bakal nguji ingsun ing kabeh nak kudu sing alok ingsun ing kabeh kalian halis sithik-sithik min haitsu la ya'lamun. Saking sekirane ora ngerti sapa ngake. Wa amdilan ngembarno ingsun aku marang wate hidu tegese ngembarno ingsun ing kabeh innate bisa mereka ingsun mati ning kuat syadidun sing kuat layu toko ora iso ditandingi apa kae. Amtas alun. Ebal atas alun. Balik ana to njaluk sira Muhammad hum ing wong akeh ala tabligh risalah ing atase nyampekno risalah dijaluk ajron ing upah. Mangane farum mengote wong akeh min makrumin saking
nebusi opah iku, mbayari opah iku. Mimma sang perkara yuktuna kang maringi sapa ngake kang sira Muhammad ku ing ikilah upah mustaluna iku berat kabeh. Mangane fala minuna mengkora iman sapa ngake lidzalika maring mengkono-mengkono kabeh. Krana mengkono-mengkono soalil ajri atau soalil ujra. Dan ini peringatan kaya kula jenengan. Kanjeng Nabi ku digojlok pangeran, tapi tujuane iku ngenyak wong sing ora nampa Kanjeng. Mat jangan-jangan untuk iman ku bayar. Mangane ra gelem iman mergo wedi bayar. Makanya kita berdakwah itu harus semurah-murahnya, karena ketika orang nggak mau baik karena mahal di sana mesti gue. Iya kan guys, jangan-jangan mereka belum iman benarik bayaran, mana mau iman kok tidak bayar. Wah ini kok kalau tulis yuk, bener anak sama tuh dikiai bener tenan. Yo nak kamu tahu aku lo buat nanti guyon, terus wilayah milkiam buat nanti guyon. Ada beberapa tafsir maknanya ngono kabeh. Kan ajron di sini itu kan Imam sinten Suyuti cek muni napa ajron. Nek gue tafsir Senawawi diganti ujroh napa? Diganti ujroh. Karena itu lebih gampang. Jangan-jangan mereka tidak gelem iman. Ini mereka nak iman kok tarik iuran. Mulane mau iman. Bentuknya tetap pertanyaan, apa? Pertanyaan. Nah, kalau masalahnya itu, sing salah sebenarnya upah, ya kan? Karena tidak maunya iman karena ada tarian. Mengenai Dewi Bamun itu pangeran nak dia tarif orang kayak mantek. Nah mantek kan jamek manek mutarid munajis. Nak pangeran gak? Ya kau mitabiul mursalin ittabiu malah yasalukum ajra. Jadi ukuran wong apik mbek ora iku yasalukum ajra bela yasalukum ajra. Ini nah tafsir itu masih bentuk pertanyaan. Ini tafsir ya Cing. Orang-orang gue ke kitab ini kita plus ini. Tapi di fotokopi oleh tapi yo keramati hilang dari fotokopi. Mau surat apa ya? Non ya. Kalau setuju model Imam Kalabi, kalau nafsiri langsung istifham itu di dua ya. Karena untuk memastikan Rasulullah itu tidak pernah soal ujroh. Wah ajri diganti ujroh ya, karena di tafsir Munir ajron diganti ujroh. Kalau wajah ya. Amtas alum ajroh. Terus fahum, nih. Maknahu antala tas aluhum ujrotan alal Islam, fatah kulu alaihim. Fala uzrolahum fi tarkihim al-Islam. Muhammad, kamu tuh tidak pernah minta upah untuk orang masuk Islam. Maka mereka tidak punya alasan kalau nggak mau Islam. Mau orang upah ya, orang tarian kok. Mau anak wong seneng gue rasido mergo tarian salah sing mare. Ya tadi. Nah, ini gak foto, gak ini ben ono seksine apa? Amtas aluhum. Nara didono golek mesti ndek sinaune orang khatam. Ayo salim. Niki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amtas aluhum ajran ma'nahu anta la tas'aluhum ujratan 'ala al-islami fatadkhul 'alaihim fala 'udra lahum fi tarkihim al-islama. Ada terjemah ke saja orang Arab terus. Maknahu utai maknane qaulillahi amtas alum ajran anta utawi sira Muhammad iku latas alu orang jaluk sapa sira Muhammad hum ing wong akeh ujratan ing upah alal islami ing atase Islam fatah kula mengko dadi sebabe abot alaihim apa ujra alaihim ing atase wong akeh sak mongso-mongso orang jaluk apa fala udra mengko ora ana udzur iku maujud lan kudu wong akeh fitar kim ing dalem ninggal wong akeh al Islam ing Islam. Sing salah kan ini. Niki kalau waca nggih, niki zaman ngerti ya. Aku sinau tenanan, ngajiku tenanan. Ini yang ditafsir Munir kan kitab halaman 396. Di sami masih di ayat amtasaluhum ajron. Amtal tamisu min ahli Makkah ajron dunyawiyan alal iman. Fahum li ajli dzalika mukallafuna hamlan thaqilan min gharamatin maliyatin yu'tuna kaha. Mulane fayuriduna angka. Apakah engkau Muhammad pernah punya pungutan duniawi sehingga mereka kalau mau Islam takut kena pungutan? Nah, terus ini kalau di tafsir Tobari, ini rumahnya, ini tafsir Tobari. Atas alu ya Muhammad haulail musyrikin billah
alama atetang minan nasihah sateruse minal haqqi thawaban wa jazaan fahum min mahrum mutqalun yakni min. Nah, keluar mahrum tak cari di kamus, di Munjid atau beberapa kamus. Mahrum itu tebusan yang harus dibayar, tebusan yang. Jadi kalau mau Islam pikirannya itu bayarnya piro. Nah, jadi dari sekian tafsir itu kalau paling cocok di tafsir Kalabi, karena istifhamnya langsung dibuang. Istifhamnya dibuang terus Muhammad kamu tidak pernah minta upah untuk orang masuk Islam. Sehingga kalau kamu mau Islam, us gak ada alasan. Istifhamnya dibuang. Ini termasuk tafsir Kalabi. Imam Suyuti sering pakai tafsir apa? Kalabi. Macam lah ya kita ambil bulan macam lah. Nah, istifhamnya. Hatam tenan ya kondang ya. Hatam paham ono sing nerang ora paham. Kok diroe. Nah, terus amain taumul ibu ana ta sandi ngake al ibu te barang kok lahul mahfud alladzi kang fi kang lemadi al ibu te barang wae bahwa mengete wong akeh yak dubunan lulus sapa kabeh ming sing mahfud mayakul. Pasir mongko sabar sira la hukum rabbika maring ketentuan pangeran sira fihim ing dalem wong kafir bima yasa. Wala takun lan jono sira kasal bil hud kaya wong kang duweni iwak. Maksude penghuni iwak bidal jaring dam sumpek wal ajlati lan kesusu. Wa Yunus alaihi salam. Muhammad kan ada di nabi kaya Yunus, nabi kok mutung. Nabi kok minggat. Bar minggat diutali iwak ribet. Nek walhasil ora oleh mutung. Kitna nalikane undang-undang sapa Nabi Yunus ta'arab bahwa wa khalidan Nabi Yunus magum sing sisa mamlun tegese kang dikebaya pada pemansu saya bibanil khud. Laula anta daraka mbok lamun ora metu ing Nabi Yunus adrukahu nikmatun rahmatun min rabbi lalu bidzabil arab istene den dua sapa Yunus min batil sing jerone iwak bil arab ing bumi sing luas bil ardi fadha ing bumi sing luas wa khalidan Nabi Yunus iku mazmun sing dipaiku tapi lakinal kabine Allah rahimah wala sapa wa mane fanu bidza mongko den dua sapa Yunus ya rahmatmum khali ora den paiku dan itu berkahnya tasbih nama berkahnya kalau la annahu kana minal musabbihin. Fastafa mongko milahu ing Nabi Yunus sapa rabbu binubati kan kenabian. Facara mongko gawe sapa Allah ing Nabi Yunus minas sholihin ayil anbiya. Mulane mutung ya oleh, nak mutunge wong saleh. Nek Nabi Yunus mutung ya tetep dadi nabi. Ya dadi mutung sithik-sithik ku ya oleh. Wa iya katulan memeh, wa ina sene kelakuan, wa ina sene kelakuan ya katu iku memeh. Sapa alladzina kafaru la yusyrikuna kaitine jungkelna sapa alladzina kafaru kang sira bidamil ya la yusyrikuna wa fatiha la yusyrikuna. Biar sorehim kelan peninggal kufar. Yang dulu nasi ningali sopo kufar ilai kamaring siro nazaran kelan peninggalan sadidan kang bandar. Ya kadu kang meme apa nazar wa ayusri aka yang to jungkelno apa nazar ka ing siro Muhammad wa iskita lan gugurno apa nazar ka ing siro memakani. Jadi kalau banyak versi itu Bani Asad itu senangane tirakat. Terus saking kuatnya tirakat itu duwe kekuatan ain. Niku nak delok uang itu terus rasa sadar juga. Jadi dimaksud orang Arab kena penyakit ain itu ada kelompok tertentu yang ditirakat terus memeripat yang julik, yang tajam. Jadi itu sebagian tafsir darani Bani Asad itu di kekuatan layu sendiku naga ya seperti itu. Sebagian tafsir sebagian yang lain ya enggak. Pokoknya semua kebenaran dilawan dengan picingan mata. Itu ya harus digunakan ya sorry. Lama sami ismangsane krungu sapa kufar adzikra ing iki. Dikor maknane Quran ayat Quran wa yaqulan ucap sapa kufar hasadan innahu lamajnun satan Muhammad lamajnun tinitan bisa bil Quran kas Quran ketika salang teko kang teko sapa Muhammad di kanggo Quran wa ma huwa lan ora nate Quran iki lati Quran kecuali dikene mau lil alamin keting salam kabeh kene disejin wal insi maknane lagi ora dadi timbul bisa babi lan sebab Quran apa jinunun apa ikan seneng fotokopi kalau waca iki akhir ya ngaji wis kekenal amet tuh. Apa dia? Oh ya ya gitu. Sekarang dia kayak nyangon gitu. Jadi ya stop itu. Apa tahu pinter-pinter kafe. Nasib orang untung begitu gini. Nah, ya begini ya, ini pulau kan mau matur, pulau mau khatam jalan di Ramadan. Ini mau khatam formalitas yang nganggur-nganggur. Nah tenanan malah suara bapak
Nak tenanan malah kok boleh upang ya tenanan. Guyon ora. Tak terangno nggih. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu kan diakhiri dengan kalimat tasbih. Dan ini ya alif ini sebab ini fanatik lafaz mana juga riwayat tasbih ben fanatik lafaz. Kan Nabi Yunus ketika selamat alasannya pangeran kan falola annahu kana minal musabbihin. Jadi gara-gara tasbih menjadi selamat. Ini wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah rabbikal a'la alladzi khalaqa fi Sahih Bukhari hadis tasbih alladzi khatama bi kitab. Haddatsana Ahmad bin Ishaq haddatsana Muhammad bin Umar bin Qawqana fi sa'an berqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu wa ta'ala. Mulane dene wa fi waten la kalimatani khafifatan sing NU sing adab to. Lah yo mulane aku asline sing teng Bukhari sing dhuwur kuwi. Lah NU sing andal. Tak golek-golekno yo saking apike aku. Tak golek saking apikane wong. Nah terus problemnya gini ya Mustafa, itu kan mangkana akhir kalam ya dakhalal. Problemnya adat Jawa. Kuwi nanti takok ki alim alama. Kena apa wong Jawa kok gak diajari la ilaha illallah. Kan mau ditalkin Allah. Jawab kiai ngomong tuh. Ngene lho, Pak. Nah la ilaha terus dada itu repot. La ilaha terus dada kan malah ateis. La ilaha. Daripada rawan dada ateis. Ada Allah. Nak mboten tok, kan mau atok. Apa sak kira tok kan mau. Kan gak masalah, gak ada akibat. Nah, kulo setuju. Ini kisah nyata ya, Am. Kulo ono kiai, tua. Wah, nanti dia mati Jumat. Kalau mati Jumat tuh nangis. Perkara nih kepen mati. Fadilah mati Jumat ngene-ngene Gus dongakno kok mati Jumat. Wis kok bosen, sering kok dongakno sesuk mantau. Sing ngendikan fadilah kabudut Jumat sapa? Kanjeng Nabi Gus. Sing ngendikane kabudute Senin nang ngono. Lagi ora. Wong ora usah fanatik ngono. Mergo wedi ku ngene, ana fanatik kabudut Jumat terus ana kiai kabudut Setu. Wah, sayang Setu tok. Kan malah panjang apa? Malah panjang terus ngukumi ngono kabudut Selasa. Wah, sayang. Malah sing kali kabudut Kamis sore dipedhum Jumat. Perkara beri ketemu malaikat dulu Jumat. Nah, ini sarah itu bagus betul. Kan jelas mangkana akhiru kalama ini la ilaha illallah dakhalan. Kalau wacane. Ini sarah asli boten gawean kula teng sarah Bukhari. Fasara moko dadi apa atas biru tasbih. Ini asli boten gawean kula muaddian nakani litas tauhid di atam liwat jilengan sempurna aja wa akadilan kuku-kuku wajah. Tapi monggo kita teng dalam hadis sampeyan teng ngelingno ala anal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah wa ayyakuna akhiru kalami ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana wa ayyakuna akhiru kalami la ilaha illallah bi ayyi li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfaz. Jadi misalnya muni Allah tok ya cukup, muni subhanallah ya cukup, muni akbar ya cukup. Sing cukup muni waduh utang. Ya iku ora cukup. Tapi ya iso mlebu swarga. Mergo padole. Ya kok muni nasib. Alasane lho ya semasuk akal. Wa yu'ayyidu fil jumlah anna akhira kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahlum kana ghairu hadil kalimah wa huwa qaulu ar-rafiqal wacane nasab masa mergo asline nganggo ya Nabi wis ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Kenapa semua ulama baca nasab itu kan karena ada khoyaron itu. Ada apa? Ya kan Nabi nyuruh kita milih. Ya tentu akan Nabi akan milih ar-rafiqal a'la. Jadi aku kan milih apa? Nabi Allahumma ar-rafiqal a'la akhtaru ar-rafiqal a'la. Artinya gini, Nabi sengendikan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ngendikan terakhir ora la ilaha illallah, ngendikan ar-rafiqal. Artinya fleksibel lah, semuanya Allah ya monggo, muni subhanallah ya monggo, semuanya Allah ya monggo, penting kabeh ya dulu alat tauhid. Lah kok niki kula kan bela sampean sing matine iku mah. Lho, kula niki apian, piye supaya mati bebas lho. Muni subhanallah ya oleh, Allahu akbar ya oleh, supaya oleh. Sementing ya dulu alat tauhid. Jadi lho niki mboten jalan kula. Ayo foto-foto gak ben ono seksi. Seksi. Arep foto. Sing
Bismillahirrahmanirrahim. Fasarat tasbihu mu'addiyan lit-tauhidi bi atami wajhin wa atati fa fi tanbihun ala anna al-murada bi hadithi man kana akhiru kalami la ilaha illallah wa an yakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala at-tauhidi bi ayyi ibaratin kana la an yakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah bi ainihi li'anna al-mar'iyya fi hadha al-babi al-ma'ani lal-alfadhu ويؤيد في الجملة أن آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم كان غير هذه الكلمة وهو قول الرفيق الأعلى لكن لكونه من ثمرات كمال التوحيد كان دالا على التوحيد بأتم وجه وآكته ففي هذا الختم المبارك تفاؤل في الختم لمن يعتني بهذا الكتاب على التوحيد إن شاء الله تعالى اللهم ارزقنا ذلك مع الأحياء لا إله إلا الله. Di kalau terang no, terus misalnya Nabi muji-muji kabundut, beliau ya mbak kabundut, Nabi ngendikan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah, tapi Nabi piyambak ngendikan Allahumma ar-rafiqul. Maknanya rafiq itu teman dekat, al-ala sing luhur. Jadi merasa begitu dekatnya sama Allah sehingga nimbali Allah itu ar-rafiq. Dan itu adalah samaratut rafiq. Paling enak ya mbek Allah, lha apa mbek kowe kan pas itu Sayyidah Aisyah kan ngendikan, aku itu makhluk kok dibanding pangeran. Mesti Nabi milih pangeran. Nah, milih pangeran Nabi orang redaksekno pangeran tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Sehingga di kitab-kitab sajad itu kan intakola ila rafiqil a'la karena Nabi kalimat yang dibaca itu ar-rafiqul a'la. Wes sesuai janjiku tak waca kok sak teruse. Jadi ki sak teruse terus matukan terus kalian yo sak teruse ya. Waca Tuhan itu mas, tak waca sarai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Duha Makkiyatun wa ya ikhta asyrata ayat. Walama nazalat kabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirah. Terus pas sunnah mengkoden sunnah apa takbiru takbir akhirah yang akhirnya surat Duha. Terus warwiya lan den perintah riwayat napa amru perintah di dalam iki khotimata ing akhire surat Duha wa khotimata kulli suratin ba'daha wa Allahu akbar la ilaha illallah wa akbar. Ya dados mengke rebo normal ngajine mulai surat napa? Duha. Mergo ngaji kula mun khatam surat khatam kan kuwi nek aku nek khatam kan. Ani kula baca beberapa cara nyaraye. Gak ben ketok pinter, ora pinter ketok pinter tenan maksudnya. Nah, ini kalau wajah ya masalah wadduha. Kan yang terkenal alam yajid kayatiman fa'awa kan Nabi ditinggal mati kambudut mbahnya, abahnya sarwan. Nabi kan tak menangi abai, terus mbah paman. Nah, niki kan terus fa'awa. Niki nak cara tafsir Kalabin masuk ke tafsir kuno. Adadawahu ni'amahu alaihi fi ma madu min umri liyaki sa'ali ma yastabdil fatati bu nafsu wa yakwa roja'u. Jadi Allah menghitung sekian nikmat pada Nabi ya, pernah yatim, pernah miskin, pernah ini itu, kemudian sekarang baik-baik saja, nanti masa depan juga baik-baik saja. Jadi kias itu penting ya, kias itu penting. Nah ini yang terus, nah ini yang unik itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah tenggene temriki tafsirnya ngatanya kila maknahu busta al-Qur'an ya, karena saya baca tuh bahasa saya busi berarti kayak mudah busa gelar rosiro merkenal rosiro al-Qur'an ing Qur'an wa baligh ar-risalah. Jadi begini, kayak saya ini kan potensi salah, kita semua potensi salah, yang nggak mungkin salah kan pengiran. Ya sudah, foto-foto kumpul-kumpul yang ngomong Quran aja sengkarwan rangah bakal salah. Ngomong Islam kok menurut saya agamanya sopo Islam. Jadi ini cara kalau cocok, makanya kalau sering kode tentang bojo kula, aku pede pas ngaji, salah saya apa? Ngerang hukumnya Allah. Enak pas jagungan, metu tamu kadang roh tamu-tamu ini kena prospek kan, wah prospek. Darani ra prospek itu dosa, darani prospek itu tomat kan keliru terus. Kulo lu kanca kiai, mau kancanan wong ayu, rumangsane paling taat. Alasane nak kancanan wong ayu sahabat, nak wong elek merongos kan gak sahabat. Terus tanya, lha kowe darani wong merongos ya dosa. Berarti kancanan nak wong ayu dosane sahabat, kalau wong elek dosane ngenyek. Kancanan pejabat wong sugih ke toma, kancanan kiri-kiri ngene iki ngenyek. Padha.
Pokoknya dunia lihat aku lah itu masano. Nah, sing aman Quran ngaji ya. Makane sing kula niku ora napa sowanan apa perkara wis sowan pas ngaji gak ruwet. Nah misalnya aku kiai teman terus takok kowe, wae napa? Mergo wae telo. Kiai udah bagas telo. Ya kira makna dusta Al-Qur'an wa bali aris wa sahih ana nah terus at-tahaddus bi ni'am syukur. Nah terus walidzalika kana ba'du salaf yaqul waqad a'tanillah kadza waqad salatul barihah kadza. Jadi bar salat bar apa cerita nah aku kondang bar ibadah semalaman ini. Kabeh niate wa amma bi nikmati rabbika. Dados niki penting kalau aturaken. Jadi kalau nikmatur rabbik yang paling nyata kan satu tentu Rasulullah itu nikmatun muhdad, nikmatun muhdad. Nanti kalau alhamdulillah mau tafsir berarti nikmatul Quran, kalau mau Bukhari berarti Rasulullah nikmatun muhdad. Nah sekarang enggak. Orang berislam kemudian cerita pendapat dia. Ngaji orang ilmu, terus masa Islam menurut saya? Iya kan? Bila gunanya apa Quran hadis nak Islam menurut? Malah mudah Pak Kumun ya. Terus niki jelas ya. Nah terus sekarang wa ammasaila fala tanhar. Ini perbandingannya gini. Nabi itu kan pernah ngalami fakir. Kemudian fa'aghna. Sekarang berarti perbandingannya kalau nanti kamu ngalami sa'il, ketemu sa'il, ya jangan begitu. Jadi masalah harta ya. Nabi pernah miskin harta, kemudian dikayakan, kok nak ketemu kere harta, ya falatan haro. Nah itu kalau kaitan harta ya, kalau kaitan ilmu, Nabi ya pernah ngalami, cara lahir ngalami dolan. Nah wali aneh kok nak ngadepi sa'il anil ilmi, ya falatan haro, karena Nabi secara lahir ya pernah dolan. Dong ya. Jadi dolan tuh perbandingannya sa'il anil ilmi. Kalau yang sa'il anil mal perbandingannya yang fakiron ailan itu sebenarnya dong ya. Nah jadi itu terus dari Imam Kawadi itu bisa memperbandingkan sekian ayat. Jadi munasabah ya